Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu, mbak-mbak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sedih. Oke, sebelumnya saya perkenalkan lagi nenek-nenek mbak-mbak. Saya Bastian dari Stikes Rumah Sakit Husada. Sesuai janji kita kemarin, pada sore ini kita akan belajar mengenai asam urat. Kalau boleh diperkenalkan ulang dengan Mbah siapa, Mbah? Hati-hati. Baca sini aja Mbah gampang ya. Simin, oke. Gampang baca sini. Mbah yang sebelahnya? Ibu Ketut Gigir. Ya, Mbah? Yatno. Nah, oke. Terima kasih ya Mbak sebelumnya udah meluangkan waktunya. Gimana nih? Udah pada siap buat belajar belum hari ini? Ya, Ada apa sih? Kita ini mau matematika aja. waduh, iya. Kita mau ini nih, mau belajar tentang asam urat. Ya, asam urat. Sebelumnya tuh asam urat itu apa sih? Asam urat ini tuh tingginya kadar asam urat yang menimbulkan rasa nyeri pada tulang dan sendi. Nah, Mbak semua di sini pernah mengalami nyeri di kakinya? Aduh, bukan ini lagi Tiap hari. ini nih. Tiap hari kalau kita berbalik kita lagi tidur nih. Mau balik ini kok seperti ada yang tusuk gitu. Dari paha ke sini kalau saya nih. Itu setiap pagi, setiap sore atau setiap malam? Enggak sih, enggak setiap ini, cuman malam aja kalau kita mendusin mau balik. Kalau dia bilang buret gitu ya. Heeh. Apa itu buret apa ya? Kalau dia bilang kalau kita tidur kan gitu ya. Heeh. Terus mau bangun gini tengah Oh, itu. gitu. Makanya Mbak disaranin nih Mbak ya, kalau misalnya dari tidur jangan langsung bangun, pelan-pelan duduk dulu Mbak. Duduk 5 menit, habis duduk baru boleh pindah posisi. Bukan Mbak, kalau kita langsung bangun bahaya buat tulangnya. Itu. Oke. Ini sudah paham ya Mbak ya, kita lanjut ya. Oke, ini apa sih yang menyebabkan tadi itu rasa nyeri gitu ya? Bisa dilihat di laptop Mbak ada gambar. Ini ada gambar. Ini nih, ini adalah tulang-tulang yang keropos. Jadi ini karena dia menimbun, asam urat yang menimbun nih, dia jadi menimbulkan nyeri gitu. Makanya di kaki tuh benar suka merasakan nyeri sekali gitu kan. Emang iya nih di sini Iya. nih suka nyomot Nah, gitu. itu karena batu-batu asam urat tadi itu tertimbun seperti itu. Nah, kemudian ada caranya nih untuk meredakan nyerinya. Pada mau tahu nggak nih Mbak Muhammad? Ya iyalah orang namanya udah udah Oke. tuir. Jadi tuh ada yang namanya kompres hangat dingin. Itu tuh untuk meredakan nyeri dan kekakuan sendi pada tulang. Kenapa disebut kompres hangat dingin? Jadi tuh kompres hangat berfungsi untuk mengurangi nyerinya. Kalau kompres dingin itu buat meredakan bengkaknya. Udah yang sampai pernah bengkak belum Bang? Enggak sih, alhamdulillah. Belum ya? Belum ya, oke. Nah karena belum, jadi hari ini kita akan sama-sama melakukan kompres hangat. Oke, belajar cara mengompres hangat. Jadi sewaktu-waktu kalau nyerinya timbul, bisa mbak terapkan nih di rumah. Gitu ya. Pada mau coba? Ya. Boleh ya. Oke, kita lihat dulu. Itu manfaat kompres hangat dingin itu mengontrol nyeri. Mengontrol nyeri. Yang tadi nyeri itu di kaki, di tulang itu bisa dikontrol dengan kompres ini. Kedua itu mengurangi bengkak yang tadi saya bilang. Kemudian mengurangi peradangan serta memperlancar sirkulasi darah. Tuh. Udah yang sempat pernah rasa kesemutan belum? Kebas itu. Ini tangan. Nah, kalau kenapa bisa kebas atau kesemutan itu karena aliran darah nggak lancar. Gitu makanya jadi dia kebas, nggak kerasa. Kalau Mbah Yasmin kebas itu setiap waktu apa Mbah? Jadi kalau misalnya nih saya bangun tidur nih ya, entah tidur siang, entah tidur nanti pokoknya bangun tidur itu kan tadinya mungkin begini kali ya. Ya, Terus kan, tekuk kali ya. nah saya gitu tuh. Hmm. Terus ini semutan itu aja. Jadi kayak apa sih? Nah terus saya nih maaf nih ya, Iya. karena saya dulu di Jawa tuh sama ibu saya dikasih tahu kalau geringsingnya nih katanya suruh ngikat di jempol sini pakai karet. Nah saya ikat dong tuh ya sebentar tuh, nggak lama sih, kira-kira 10 menit aja udah hilang kan buka. Kenapa itu? Pokoknya kalau misalkan dari segi medis ya Mbak ya, kenapa kita bisa kebasan itu karena aliran darah kita nggak lancar. Bisa jadi waktu kita tidur posisi tertekuk, posisi tertahan itu bisa terjadi kan ya. Makanya pas saat bangun kok tiba-tiba nih kebas karena tuh aliran darah nggak ngalir tuh ke bagian tubuh yang tertekuk itu bisa jadi. Oke, mungkin ya. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan nggak nih Mbak? Ya kalau memangnya itu karena kurang lancar darah, iya deh. Itu pasti dah. Namanya udah tuir. Ini masih oke nih Mbak buat tuan-tuan.
Oke, lanjut ya Mbak ya. Iya. Ya. Oke, ini ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu nanti kita akan cuci tangan dulu ya. Kemudian nanti kita cari posisi yang enak nih buat mbah-mbah dari mbah bertiga nih mau gimana posisinya. Kemudian yang ketiga itu nanti saya siapkan alatnya, ada baskom sama ada lap. Bisa pakai botol juga, botol beling atau botol plastik. Cuma kita hari ini menggunakan baskom dan lap. Kemudian, oke ini langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita mau coba dulu ya. Kita coba ya mbak ya. Oke sebentar, saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Ada nggak? Ada ya. Ada, kita aja. Ini sakit itu. Kalau saya kalau udah tidur tangannya udah nggak berasa. Nah sebelumnya kita tadi tangan dulu. Jadi kita sama-sama cuci tangan. Bentar mbak, kita barengan. Nah. Oke. Yuk, sama-sama ikut hitungan saya. Enak ya, kaki juga enak. Oke, kita kenal. Ini ada air hangat di sini. Masih hangat itu. Masih. Ini ada air hangat nanti. Mbak kaki yang sakit yang sebelah mana mbak? Kanan. Kanan. Kalau mbak, Dua-duanya Dua-duanya. juga gitu, iya. cuma yang paling sakit itu yang sebelah mana? Muslim kanan. Yang iya sering memang kanan. Kalau mbak, Kita nggak ngerti. nggak gitu ya mbak, yang nggak tentu ya. Iya. Oke. Oke. Ini saya contohkan dulu ya. Kita kayak biasa aja sih. Kita nanti. Dan ada. Oke. Kita coba ya mbak. Mbak kaki yang sebelah mana? Sini apa sini? Ya biasanya tuh terus dari sini ke situ gitu. Oke. Kita coba di sini aja ya. Kita coba. Jadi kalau keadaan Ini. kita kesemutan, Hmm. kita bikin langsung gini. Iya. Jangan lupa juga diluruskan dulu ya mbak. Kita cari posisi yang enak. Oke. Ini dulu. Oh ya. Sekian maaf. Bentar mbak. Diluruskan dulu. Ini supaya nggak bocor. Nah, ini supaya nggak bocor. Nah, ini pegangannya. Mau si ini Remon? kita tempel 5 sampai 10 menit. Tapi kalau misalkan nyeri banget. Panasnya kayak gini aja. Panasnya itu ujung kuku. Kayaknya nggak pakai juga. Iya, karena udah terlalu lama. Jadi kita kalau misalkan nanti kita setting, kita atur, kita seujung kuku yang mbak ya. Kita Iya. ukur pakai ujung kuku. Kalau udah anget nih di kuku kita, udah cukup segitu. Nggak perlu panas. Nggak perlu panas banget. Nah ini kita tempel 5 sampai 10 menit. Nah kalau nyerinya itu banget, itu bisa kita lakukan sampai 15 sampai 20 atau 20 menit. Seperti itu. Ini kita tempel, ya didiamkan dulu. Misalkan udah ngerasa udah hilang nih panasnya, kita peres ulang kembali gitu. Ya berkali-kali Ah, lah kalau gitu. masih Itu sakit. gimana ya, kan tadi saya udah apa Ya. namanya kesemutan ya. Ah, Biasanya suka saya kasih gitu hilang, tapi si kram loh modelnya. kram. Jadi dari semutan itu sama kram tuh nyampur gitu. Iya memang pasti itu karena yang tadi itu Di sini nyampur. aliran darah itu tadi nggak ngalir, nggak jalan itu. Gitu. Oke, sampai sini udah paham nih Bang, udah paham belum? Paham, Kalau udah. paham, sekarang saya minta tolong sama-sama kita lakukan bersama-sama nih, Mbah tiga-tiganya. Tolong ini ya, lakukan dengan cara dari awal, Om. Diperes, kemudian ditempelkan. Oh, iya. Paham ya? Ya, paham. Paham, Mbak? Ini begini ya. Ya. Oke, sekarang mau dimulai dari Mbah yang mana dulu nih? Siapa yang mau coba pertama? Ini dah, saya dah. Mbah yang pertama ya. Oke, ini kita ganti lap aja ya. Nih Mbah bisa coba cara pertama. Oke. Oh, ini hangat benar. Kalau saya ya di sini kan ya. Di mana? Saya suka sakit sini nih. Oke. Coba Ini ya. Ya, ini didiamin selama 5 sampai 10 menit. Nah, ini biar aja gini dulu. Nah, ini tapi ingat ya, Mbah, cari posisi yang nyaman. Senyamannya kita, mau sambil tiduran atau sambil duduk ya itu senyaman yang Mbah.
Enggak ini. Ditunggu dulu 5-10 menit, kalau dia rasanya udah hilang nih hangatnya, biasa kita Lagi gitu, dikompres. kayak kompres. Iya. Kan memang karena namanya kompres hangat ini. Beberapa kali gitu ya. Iya. Iya, gini. Ntar Oke. kalau di sini sakit ya di sini. Iya. Suka dari Oh, sini. dari situ. Dari sini terus. Aduh. Suka sampai cucu tuh, bangun men. Kenapa Nyai? Pukulin Nyai, pukulin. Udah dipukulin baru. Mbak itu nyeri atau gimana? Rasanya nyeri? Pokoknya nyeri lah. Mbak kalau nyeri, kalau misalkan memang nggak ada ini, belum nggak sempat langsung ke sini, boleh pakai hangat-hangat Mbak. Jadi diolesin hangat-hangat. Pakai ini apa? Hot apa itu? Hot tuh? cream. Bisa. Fresh care kayak gitu-gitu. Ya, saya suka ini, tapi alhamdulillah hilang sih. Cuma kalau Oh, untuk iya. di asam uratnya dengan ini lebih efektif, lebih cepat itunya. Oke, ini Mbak sudah ya. Sekarang siapa lagi yang mau coba Mbak? Boleh? Kalau aku nggak sakit, Lagi nggak sakit, nggak. tapi mau coba Mbak? Coba doang. Coba doang yuk. Kotor kakiku. Nggak apa-apa udah. Ya nggak apa-apa tuh ada Ayo, nih. balap. Nah, ini ya. Nggak apa. Kalau misalnya ini kan Iya, saya Mas. udah apa tuh udah apa namanya tadi? Kebas. Kebas, udah apa tuh? Kesemutan. Tinggal keramnya ya. Ah, Keramnya itu saya kalau udah diperes dulu. sini, ini nggak bisa napak gitu loh. Iya, pasti, pasti. Nggak bisa napak. Kayak yang Kalau mau gantung gitu ya Mbak ya? makan, Akhirnya kayak yang gantung gitu. Sampai saat gini beberapa kali gitu lama baru mulai itu. Apa gitu? Iya memang, makanya itu Mbak, kalau diajarnya itu kita udah untuk ibu-ibu, untuk kakek-kakek yang lanjut usia ya, dari tidur yang habis tidur nggak boleh langsung bangun berdiri, kita harus bertahap bangunnya pelan-pelan, duduk dulu sebentar, duduk sebentar, tarik nafas dulu, kalau merasa udah kuat, udah kayak oke, udah nyaman, baru boleh pindah posisi lagi. Sama halnya nih Mbak, kalau kayak duduk seperti ini langsung berdiri itu pasti sini sakit, pernah ngerasain nggak? Iya ini. Kalau misalkan dari duduk langsung bangun, Kenapa suka bunyi? bunyi Betul, nih di lutut, di lutut itu Mbak, kita ada namanya oli, semacam oli yang berfungsi untuk engsel. Ini kan dengkul ya, lutut. Iya. Dia kan suka buat lekuk, buat gitu ya. Nah, udah makin lama itu olinya tuh habis, makanya suka bunyi gitu kan ya. Iya, suka. Iya. Kita kalau sholat aja suka bunyi. Tuh. Nah, makanya itu Mbak, dicegahnya itu bangun secara bertahap. Nggak boleh langsung kayak bangun itu kita sama aja. Nah kalau kaget ada apa gitu, wah udah. Iya, cuma kalau bisa kita cegah gitu ya, dengan cara seperti itu. Udah kalau lagi ada maling-maling, itu kan sampai duduk ya Tidak toh. akan ada. Oke Mbak udah? Nah, Ini coba oke. Sekarang pakai kembali taruh sini. Mbak, udah paham ya? Udah pada paham ya? Oke, Iya. taruh sini. Maaf nih saya. pokoknya kalau yang namanya semutan itu ya itu Iya. Oke. Nah, kan kita udah sama-sama melakukan ini nih, kompres hangat dingin ya. kompres. Maaf. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan nggak nih dari Mbak? Semua. Nah, Ada yang mau ditanyakan lagi? maksudnya yang mana tuh? Iya, ada yang bingung nih langkah-langkah melakukan kompres gitu. Enggak, bukan soal kompres sih kita ya. Untuk ininya nih, ini aja nih sakit nih, lagi sakit. Lagi sakit. Nih. Mbak minum obatnya apa Mbak? Konsumsi obatnya? Saya suka ini aja dah kalau begitu, pokoknya itu aja tuh yang oles itu, yang Ya, hot oles. itu. Berarti dari luar ya? Obatnya obat luar gitu. Enggak, Ada obat minum? Hah? Obat keluar aja, obat Obat minum keluar. apa? Saya mau nanya obat minum yang ngilangin nyeri apa? Kalau Spesial itu. enggak, kalau misalkan kan manusia itu berbeda-beda ya Mbak. Kita tuh nggak bisa menentukan kalau Mbak Jasmine dapat obatnya obat A, Mbak juga bisa obat A, itu nggak bisa. Jadi yang baik itu memang diperiksakan ke dokter. Curhat kerja ginjal. Mbak kan obatnya banyak. Kalau makin banyak obat, makin banyak pengendapan di ginjal. Kalau kita nggak bantu pakai air putih yang banyak, nanti bisa komplikasi ke organ lain Mbak. 2 liter ya satu hari apa berapa? Disesuaikan. Pokoknya kalau anjuran dari dokter tuh 8 gelas sehari. Coba kan kalau kayak Mbak nih disesuaikan aja gitu. Pokoknya tehnya dikurangin Mbak. Mbak masih minum teh? Bukan bahan lagi. Tiap Kalau hari saya itu sekali, kalau ini saya aja udah banyak minum air putih. Iya, air Ya. putih. Kalau nggak pelan-pelan Mbak, gulanya ditaker dulu. Gulanya kurangin. Atau teh tawar apa teh manis Mbak? manis. Oh, apalagi teh manis. Ya Mbak ya, dibantu dari Mbaknya sendiri Mbak. Sempit tadi merasa sempat tuh di Kanan apa Di kiri? kiri Ping- tadi. kiri. takutnya aduh ginjal gua nih saya bilang. Enggak, kita nggak bisa asal ngomong ginjal nih, kita kan mesti Takut, bego. saya Takut. nyeri tadi itu sempat nyeri gitu
Kenapa ini ya saya? Maaf. Lu Tapi jadi nggak lupa boleh lama-lama ini. nggak boleh banyak. Makanya dibantu dari luar ya mbah, dari mbah sendiri bantu perangin. Soalnya mbah obatnya banyak banget, Itu banyak banget. banyak loh. Kalau misalkan kita nggak bantu pakai air putih, ya ditakutkan beresiko ke situ mbak. Lu ginjal ya. Saya mah mungkin pikiran. Happy aja mbak. Oke. Cuma dia di bawah, suka di bawah Iya, kaki betul. aja kita. Asal Oh, Asal. nggak ada duit juga senyum Iya. aja. Lalu. Ada duit senyum ya mbak. Senyum. Smart. Kita banyak ini aja udah tertawa. Oh sekali. Oke. Udah Udah yang mbak bahas sampai sini sudah paham berarti ya? paham, Iya. alhamdulillah. Cuman ya obatnya itu aja. Selain itu tuh apa yang tadi yang Justin. ya bukan Apa yang bukan aneh? yang diomong sama Mbak tadi. Satu lagi apa? Rolos gitu apa sih? Oh, yang buat fresh care gitu-gitu semacam itu. Yang buat oles di luar. Enggak diminum, bakal diminum tuh apa? Kalau Nggak mau bisa. minum, kita nggak bisa mbak. Mbak harus ke dokter dulu. Kan mbak pasti ke dokter dulu ya, baru dapat Iya. obat ya. Kalau saya jarang. Dia nggak pernah langsung. dokter. Enggak. Karena apa? Dokter yang meriksa dari dulu nih udah sekarang udah pensiun, dia udah pindah. Jadi biasanya kalau ke dokter dia udah di ini aja disuntik, udah alhamdulillah hilang. Cuman ini waduh, Tapi ya susah, susah itu. Dan saya itu sama dokter Profesor Handoyo. Kenal Handoyo? Belum kenal. Belum benar. Profesor. Baru ke rumah sakit mana kalau ke rumah sakit? Pertama-tama saya di Harapan Kita. Setelah saya bilang saya juga protes tuh. Kenapa saya dipindah ke sini? Orang saya masih sakit gitu. Tapi penyakit apa namanya ibu lebih ringan daripada yang lain-lain gitu. Jadi saya dipindah ke Cengkareng. Cengkareng. Terus di Cengkareng itu. Itu udah tahun yang lalu saya habis periksa, saya punya surat rujukan dari puskesmas. Saya mau ke dokter, ada corona. Yang katanya nggak boleh Nggak corona boleh. kalau nggak Nggak periksa segala macam. ya? Jadi sampai 1 tahun ini Ya. saya nggak periksa jantung. Gimana tuh? Pusing nggak? oh, jadi nggak bisa ini ya. Cuman yang bakal di ini aja ngilangin nggak Kalau Ngeri-ngeri ya. ini tutup apa namanya saraf ya, saraf. Iya, ini lebih buat ke sarafnya dia kayak sendi-sendinya. sampai begitu ya. Aduh. Iya, makanya jangan sampai ya kita Ya bantu nih. Allah. Yaudah, yuk. Cepat sembuh ya Mbak ya, semoga Iya, sehat semua. ini alhamdulillah dikasih penerangan gitu. Terima kasih atas update ya Mbak ya. Saya terima kasih, mudah-mudahan dikasih penerangan begini kita Iya, betul. Semoga bisa diterapkan ya di rumah ya. Oke. Sendiri. Berarti sekarang setelah kita belajar sama-sama, saya mau tanya dong, dari Mbak Jasmine udah lebih paham atau belum? Setelah kita bersama-sama nih ngobrol. Paham yang mana ini? Ini untuk kompres hangat. Anak ini aja ya. Iya, Untuk apa nih? Paham sih. paham ya. Kalau untuk tadi apa sih itu asam urat secara luas deh, paham ya? Secara apa ya? Oh, asam urat tuh ini loh ternyata gitu. Sudah paham belum? Maksud saya ini ya asam urat ini Iya. apa sih? Pertamanya Ininya apa gara-garanya. namanya? Apa sih larangannya? Oh, pantangannya. Larangannya. Yang pasti kalau untuk pantangannya itu nggak boleh makan yang tinggi puring. Puring itu makanannya seperti yang banyak santan. Itu nggak boleh tuh makan jeroan, Rendang. rendang nggak boleh tuh. Aduh, Mah, jadi kita diapain? Gua kan ada jagung, Nah, rendangnya keramik. nggak bisa nggak. Enggak ya. Pokoknya makan makanan santan tuh nggak boleh. Jeroan yang semacam jeroan, yang bersantan tuh nggak boleh. Orang jeroannya enak. Iya, kan enak. Nggak ada sakitnya hilang-hilang. Tapi kalau jalan enak Nah, juga. enaknya sebentar doang loh, Mbak. Gitu. Jangan. Jadi gitu sih Mbak pantangannya. Kalau ini sepertinya kayak sayurannya. Sayurannya pokoknya kita harus ngindarin sayuran yang warna selain warna hijau. Kalau sayuran hijau masih boleh. Gitu. Ya udah, ada mau ditanyakan lagi? Oh, udah itu. Udah ya. aja. Jadi cukup. Kopi ya? Ya ini cukup kita ngerti. Iya, ngerti ya. Iya. Oke deh. Kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.